Wahai habaib muasal Yaman, yang ngeyel ngaku jadi turunan baginda Nabi Rasul pilihan, padahal nasab tak tersambungkan. Baginda Nabi Rasul pilihan, padahal nasab tak tersambungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sefu Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan, walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat Akang Sefu Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, dalam hidup ini ada dua macam manusia. Mereka yang hidup dari kebenaran dan mereka yang hidup dari kebohongan. Tapi di antara mereka berdua ada yang paling berbahaya, yang sangat semestinya harus kita hindari, ialah mereka yang hidup dari kebohongan tetapi menyamar di balik jubah kebenaran. Dan itulah yang terjadi hari ini di tengah masyarakat muslim, di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Ada segelintir golongan yang mengaku sebagai keturunan Nabi, yang mengaku sebagai ahlu bait Nabi, menjual nama Nabi, membungkus kehormatan Nabi dengan nama-nama yang mentereng. Sayyid lah, habaib lah, dzuriyah lah, ahlul bait lah. Tapi ketika kita meminta bukti, ketika kita meminta sanad nasab yang sahih, ketika kita mengajak mereka untuk duduk bersama membuktikan bahwa mereka benar-benar cucu Nabi, apa yang mereka tanggapi? Apa tanggapan daripada mereka? Apa jawaban mereka? Apa tingkahnya mereka? Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka justru menghindar, pemirsa. Mereka justru memutar balikan fakta. Mereka menyerang pribadi ulama yang berani mengungkap kebenaran. Mereka membalasnya dengan framing, bukan dalil, bukan hujah, bukan argumentasi. Mereka membalasnya dengan cacian, fitnahan, bukan dengan kajian. Sahabat Akang Sefu Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, disinilah letak persoalannya. Kita sedang menghadapi fenomena penipuan sejarah yang dibungkus dengan kesucian. Kita sedang menyaksikan bagaimana umat ini dikendalikan oleh kultus darah Yaman, oleh keturunan yang tidak terbukti, oleh nasab yang ketika dikaji justru terbongkar kepalsuannya. Dan salah satu tokoh besar yang hari ini menjadi sasaran mereka ialah bukan karena salah, tetapi karena berani berkata benar. Ia adalah Kiai Haji Ihmaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau meneliti, bukan menuduh. Beliau menyusun riset, bukan mengarang cerita. Beliau membaca dokumen, kitab nasab, manuskrip, catatan silsilah dari negara asalnya mereka, entah itu mungkin dari Hadramaut, Yaman, hingga Nusantara ini. Bukan menyebar hoax. Tapi apa yang beliau dapatkan? Beliau difitnah, beliau dilabeli munafik, beliau dilabeli kafir, beliau diancam, beliau dicaci maki, ujaran kebencian, beliau dibunuh karakternya, pencemaran nama baik. Kenapa demikian? Karena beliau berani membuka kenyataan yang selama ini dikubur dalam-dalam, bahwa klaim habaib ba'alwi adalah dzuriyah Nabi adalah klaim yang tidak terbukti secara ilmiah, tidak valid secara nasab, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Padahal ulama menyatakan bahwasanya la yajuzul iddia lin nasabi syarifi illa bibayyinatin qati'ah aw syuhratin mustafidatin tsabitah. Bahwasanya tidak boleh seseorang mengaku-ngaku sebagai dzuriyah Nabi kecuali dengan bukti yang pasti, yang qat'i, atau syuhrah, yakni ketenaran yang terbukti secara mutawatir. Apakah para habib ba'alwi punya sanad nasab yang mutasil? Tidak, pemirsa. Apakah mereka punya ijazah nasab dari lembaga-lembaga ahli yang memang diakui nasabnya itu terpercaya? Tidak. Apakah mereka bersedia diuji di publik untuk memverifikasi jalur nasabnya dari bawah hingga ke atas? Tidak. Tapi mereka terus tampil di panggung, diundang ke mimbar-mimbar, dipuja dan dipujinya, dipeluk bak wali, dicium tangannya, bahkan kakinya, dibela mati-matian oleh fans fanatiknya, oleh para mukibin-mukibinnya itu yang sangat buta dan dibutakan olehnya.
Dan sangat yang paling menyedihkan ialah mereka membiarkan umat terjebak dalam kebohongan yang diwariskan turun-temurun. Lalu pertanyaannya, kenapa para habaib Ba'alwi tidak pernah mau mengaku bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi? Di sini letak jawabannya. Akan saya beberkan. Tapi sebelum itu kita merokok dulu. Ini dia jawabannya. Yang pertama, karena nasab itu adalah modal dagang mereka yang paling besar. Yang paling besar sekali, yang sangat paling laris lah ya. Tanpa status mereka sebagai dzurriyyah Nabi, siapa mereka? Ulama? Ya, tidak semuanya lah. Bahkan yang jadi ulama dari kalangan mereka itu minoritas kecil sekali dibandingkan dengan ulama-ulama Nusantara. Ulama-ulama kita, ulama-ulama dari para wali songo gitu ya. Apakah mereka mursyid? Tidak. Fuqaha? Tidak sekali. Banyak yang tak paham kitab kuning bahkan kan. Sekelas oratornya, sekelas imam besarnya saja tak paham kitab kuning. Sekelas panglimanya saja itu, siapa, Bahar Smith itu tidak paham kitab kuning. Baca kitab aja kebalik. Tapi karena apa mereka bisa setinggi itu, bisa sefenomenal itu? Karena ada stempel Habib, stempel dzurriyyat Nabi, cucu Nabi. Maka semua pintu terbuka. Majelis taklim lah, pintu politik, jabatan di ormas, bisnis dakwah, bahkan ya donasi yang tak terhingga karena mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Mereka hidup dari status hidup dari klaim, dan klaim itu hidup dari kebodohan umat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kebenaran akan menghapus warisan keistimewaan yang mereka nikmati selama ini. Nah, kita main analogi. Nah, jika mereka mengaku bukan dzurriyyah Nabi, maka tak ada lagi yang mencium tangannya otomatis, bahkan kakinya, bahkan lutut-lutut di hadapan mereka. Tak ada lagi glorifikasi yang tak berdasar. Tak ada lagi keistimewaan. Apa keistimewaan lebih di atas kiai, di atas ulama, di atas ustadz, di atas gus-gus yang ada di Nusantara ini. Selama ini kan mereka merasa lebih tinggi kan daripada kiai, daripada ulama Nusantara. Akan tetapi setelah terbongkarnya, jika mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, mereka akan jadi manusia biasa seperti biasa-biasa sederajat ya masyarakat awam pada umumnya. Karena mereka bukan ulama, bukan kiai kan. Nah, padahal selama ini diperlakukannya mereka itu bak Tuhan kecil di Nusantara ini. Maka mereka lebih memilih berbohong sepanjang hidupnya daripada sampai turun harga dirinya, daripada turun derajatnya, daripada mengakui fakta dan kehilangan kehormatan duniawinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena mereka tahu mayoritas umat tidak akan meneliti. Betul sekali. Bahkan sekarang itu orang-orang sudah nyaman kan dengan doktrin-doktrin, dengan dogma dari turun-temurun para leluhurnya. Bahkan ada yang berani mubahalah walaupun mereka itu tidak tahu akan kebenarannya. Banyak sekali. Mereka dengan dalih hanya mengikuti gurunya sajalah ataupun gimana lah. Ini kan ya tidak etis kan. Gitu. Nah, umat kita lebih suka ikut tren ketimbang berpikir. Lebih suka ikut-ikutan ketimbang menganalisis. Lebih suka menyembah keturunan Nabi palsu ketimbang belajar tentang Nabi itu sendiri. Itulah kenapa ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengajak umat untuk membaca ulang sejarah, yang marah bukan orang kafir, tapi ulama yang hidup dari gelar, dan jamaah yang fanatik tanpa ilmu. Karena ini adalah faktor subjektivitas. Ada karena mungkin dia punya menantu habaib, atau relasi bisnisnya dengan habaib, atau mungkin mereka hidup di ketiak habaib karena mempromosikan habaib sebagai cucu Nabi, sehingga mereka mengangkat si cucu Nabi yang disangkakannya itu terangkat pula derajatnya, sehingga mudah memanipulasi umat juga. Jualan air barokah katanya dan sebagainya. Ya padahal gimana mau barokah, dia aja pembohong, dia aja pendusta mengaku sebagai cucu Nabi. Memang ada keberkahan dari kebohongan? Nggak ada kan? Emang ada kedustaan itu menjadi barokah ataupun syafaat, bahkan menjadi wali sekalipun? Nggak ada. Ini kan lucu. Nah, sahabat Akan Sefu Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, ada dua jenis dzurriyyah Nabi Muhammad SAW.
Yang pertama, yang benar-benar dzurriyyah ya, seperti keturunan Hasan dan Husain di Irak, di Mesir, di Maroko, dan sebagian keturunan Fatimiyah yang sanadnya valid dan masih terjaga. Kemudian ada lagi yang sekadar klaim, seperti kelompok Ba'alwi ini yang dari Hadramut, yang membangun narasi sendiri, memalsukan nama-nama dalam silsilah dan menjualnya ke berbagai penjuru dunia. Nah, dan Kiai Haji Imaduddin Utsman menunjukkan bahwa nama Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak pernah terbukti sebagai keturunan Nabi. Nama para leluhur Ba'alwi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, dan banyak nama dalam Syajarah Ba'alwi tidak dikenal oleh para mu'arrikh ataupun para sejarawan klasik, dan jalur nasab mereka penuh tumpukan yang tak bisa diverifikasi, divalidasi. Nah, dan ini bukan fitnah loh, ini fakta, ini ilmu. Siapa yang menyebar hoax tentang Nabi? Siapa yang memalsukan nasab? Siapa yang menghina Nabi? Yang mengaku-ngaku sebagai cucu beliau tanpa bukti? Dan siapa yang benar-benar mencintai Nabi? Orang yang meluruskan nasab, menjaga keaslian sejarah, dan menolak setiap bentuk pemalsuan atas nama Rasulullah SAW. Maka hari ini, saya ingin katakan dengan lantang, jika Anda memang keturunan Nabi Muhammad SAW, maka buktikanlah. Bukan dengan sorban, bukan dengan solawatan di atas mimbar, di atas panggung, bukan dengan hujatan, caci makian, tebar fitnah, tapi dengan sanad yang sahih, yang bisa diuji, yang bisa diverifikasi oleh ulama nasab dunia, oleh pemeran utama dalam disiplin ilmu kajian nasab ini. Dan jika Anda tidak bisa membuktikannya, maka diamlah. Jangan peralat nama Nabi demi keuntungan pribadi. Jangan jadikan Rasulullah sebagai komoditas dagang, sebagai promosi untuk menggapai kehormatan yang suci, sebagai promosi untuk menggapai suatu keinginan-keinginan yang tak teranulir dengan ambisi. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, jangan takut mencari kebenaran. Jangan takut berdiri di sisi orang jujur meskipun dia minoritas. Jangan biarkan generasi anak cucu kita tumbuh dalam penipuan yang dibungkus agama. Kiai Imad telah membuka jalan, kini saatnya kita berjalan di belakangnya, membela bukan karena beliau hebat, tapi karena kebenaran memang pantas diperjuangkan. Kita tidak akan diam, kita akan terus bersuara sampai semua Habib palsu itu, sampai semua dzurriyyat Nabi palsu itu angkat kaki dari mimbar, dari panggung turun, sampai nama Rasulullah SAW tidak lagi dijadikan tameng bagi para penipu yang berkedok suci, yang berjubah agamis seolah memperlihatkan kesuciannya itu. Allahu Akbar. Allahul musta'an ala ma yasifun. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan kata. Akhirul kalam, Akang Sepuh Channel. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.